Namun tetap harus ada perimbangan antara adat, tradisi, dan seni. Kurang apa ya? Kurang apa yang namanya Bali? Saya pikir setiap hari itu orang pada sesaji. Pengerucutan terhadap Sang Pamong Nusantara, jangan saling mengaku bisa dan mengenali Sang Pamong Nusantara ya. Untuk bisa menggapai restu Sang Pamong Nusantara ini tidak cukup hanya sesaji. Sekali lagi, tapi ulo salam mulya atur bagya wisnuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat jati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Kita menyimak bersama ya, kena apa sekarang ada istilah udan salah mongso nek cara Jawa itu. Lah hujan salah mongso lalu terjadi di Bali ya, banjir yang luar biasa yang sampai kota saja itu hancur, taruhlah sampai kedalamannya itu melebihi yang biasanya, dan bahkan Bali jarang sekali banjir yang demikian. Lalu pula di Semeru itu Lumajang banjir lahar dingin yang beberapa jembatan dan jalan itu putus ya, itu nyata. Lalu gempa Bantul ya, gempa Bantul kemarin 6,4 kalau apa 6,6 itu skala Richter itu jangan dianggap hal biasa-biasa saja. Lah dalam kali ini saya akan mengatakan ya, jika bangsa ini ya, jika bangsa ini tidak meyakini ya, atau bahkan setengah hati adanya eksistensi atau keberadaan atau peran daripada Sang Pamong Nusantara, niscaya Nusantara itu akan semakin hancur, dan bahkan hancur yang sehancur-hancurnya. Ya sekali lagi saya mengatakan di sini, saya mengatakan, boleh dong, saya hanya mengingatkan bahwa apabila para pemimpin rakyat dan sekaligus rakyatnya bangsa ini tidak mengakui, tidak meyakini, dan bagaimana harus mengeksistensikan kembali adanya Sang Pamong Nusantara dengan ritual-ritual yang terkhusus, dengan lalu kita melaju kepada arahan dan bimbingan atau saran-sarannya. Contoh yang saya maksud arahan dan bimbingan itu, jalmo iku menungso iku aja rumangsa bisa ning sing bisa rumangsani ya. Menungso iku aja rumangsa bisa ning sing bisa rumangsani. Menungso iku aja rumangsa sugih ning sing sugih rumangsane. Menungso iku aja rumangsa pinter ning sing pinter rumangsane. Lah ini kan di antara koridor yang dipegang dulu oleh Pak Karno dan Pak Harto. Aja rumangsa bisa sing bisa ngrumangsani, aja kagetan, aja gumunan. Tidak seperti sekarang manusia itu terkejut-kejut dengan hanya plastik besi. Sekarang motor HP ini kan hanya plastik besi. Lah ini bukan berarti tidak boleh ya, bukan tidak boleh, namun tetap harus ada perimbangan antara adat, tradisi, dan seni. Kurang apa ya? Kurang apa yang namanya Bali? Saya pikir setiap hari itu orang pada sesaji. Setiap hari manusia itu pada sesaji di sana, tapi kenyataannya tidak ada tolak balak. Lah yang saya maksud, pengerucutan terhadap Sang Pamong Nusantara, jangan saling mengaku bisa dan mengenali Sang Pamong Nusantara ya. Jangan semua mengaku bisa, mengerti, dan bisa mengenali Sang Pamong Nusantara. Yang saya tahu, dulu Sang Pamong Nusantara ketika pemerintahan Orde Baru ya satu rujukan dari Romo Sudiat Prawirokusumo, dan ini banyak sekali saksinya ya di Gunung Selok. Sampai sekarang itu masih ada peninggalannya Romo Sudiat Prawirokusumo itu Padepokan Ampel Gading Jambe 7 di Gunung Selok. Lah ini yang saya maksud, jangan ujuk-ujuk saling mengakui Jawa Jewe, namun tidak mengetahui arahnya. Lah yang saya maksud, Sang Pamong Nusantara eksistensinya itu mbabarke sastro jendro hayuningrat pangruating diyu kepada calon pemimpin. Lah namun sekarang karena rumangsa bisa dan tidak ngerumangsani ya, kurang berperasaan. Yang saya maksud tidak
besar rumangsanya, tapi masing-masing merasa bisa, mohon maaf, dalam kubu agama pun saling tarung, dalam kubu kejawen pun saling rumangsa bisa. Lah ini yang saya maksud, artinya eksistensi Sang Pamong Nusantara semestinya mengerucut kepada satu titik, dan saya akan mengatakan yang intinya dalam kali ini, manakala eksistensi Sang Pamong Nusantara selalu terabaikan, sekali lagi, manakala eksistensi Sang Pamong Nusantara selalu terabaikan, tidak ada yang ngetut laku lajering Sang Pamong Nusantara, ya, niscaya kehancuran Nusantara itu semakin parah. Niscaya, sekali lagi, niscaya, bukan kepastian, saya nggak memastikan. Artinya, eksistensi Nusantara ini tentu tidak lepas dari Sang Pamong Nusantara. Yang mengatakan itu danyang lah, yang mengatakan apalah, yang penting itu adalah Sang Pamong Nusantara. Yang kita kenal adalah Kaki Sabto Palon atau Kaki Ismoyo Jati atau Kaki Semar Bodronoyo. Lah ini sebagai Sang Pamong Nusantara. Habiskan doamu, mohon maaf ya, yang pakai doa mungkin mohon maaf tertentu, mungkin ayat apa, sesaji apapun, niscaya akan sia-sia belaka. Lah ini kasunyatanya, kasunyatan artinya bosong ilmu mupakate kelawan panemu pasahiro kelawan topo, tidak lain tidak bukan, yang saya maksud adalah untuk bisa menggapai restu Sang Pamong Nusantara ini tidak cukup hanya sesaji. Yang namanya menggapai restu, ya, restu dari Sang Pamong Nusantara itu tidak cukup hanya sesaji, tidak cukup hanya tapa brata saja juga tidak cukup. Artinya secara seksama berkiblat, ya, berkiblat kepada Sang Pamong Nusantara. Namun secara umum saya akan mengatakan bahwasanya tanah Jawa khususnya Nusantara pada umumnya, bunga yang asli dan menyan madu ini adalah pokok untuk bagaimana kita bisa terhubung kepada hal yang gaib, ya, bisa terhubung kepada hal yang gaib. Ini saya pernah ya, dan demi Tuhan sekarang juga bisa dilacak yang namanya Kaki Kartatamin atau Mbah Kartatamin, ya, kakek itu kan kalau itu kaki, ya, kalau istilah kakek Kartatamin itu usianya sampai 130 tahun, ya, di mana secara umum dia diyakini punya aji jebuk tukul, yang mati hidup kembali, yang mati hidup kembali, dan padahal dia itu mohon maaf sudah miber kenges koyo jontro, ya. Lalu ketika dia akan mati, yang penting ketika saya mati, ya, jangan dibakarkan bunga dan kemenyan. Lah ketika dibakar bunga dan kemenyan kok sebelum dikubur, niscaya akan hidup lagi. Lah itu santrinya yang mencoba, ya, menghubung kepada sukmanya karena masih merasa butuh berguru kepada Yang Kartatamin ini, sehingga meleduk kemenyan dan beliau hidup lagi. Dan beliau mengatakan bahwasanya di sana tidak ada doa yang bisa sampai kepada arwah. Kalau di tanah Jawa, ya, di sana tidak ada doa yang bisa sampai kepada arwah kecuali bunga dan kemenyan. Ini menurut Yang Kartatamin atau Kaki Kartatamin. Jadi pada prinsipnya, ya, jangan mengabaikan eksistensi Sang Pamong Nusantara. Sekali lagi, jangan mengabaikan eksistensi Sang Pamong Nusantara. Jikalau, ya, bangsa ini tidak kepengen ruwet tambah ruwet, mumet tambah mumet, ya, lalu hutang tambah banyak dan sebagainya, lalu kekacauan, bencana macam-macam ini semestinya mengerucut kepada eksistensi Sang Pamong Nusantara, dan lalu satu panduan, ya, satu panduan, bukan berarti saya mengaku, namun di antara yang saya ketahui, guru saya yang masih hidup, Romo Sutopo, ini di antara yang bisa memandu untuk bisa terhubung kembali kepada Sang Pamong Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.